Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Klein baru saja merapikan pikirannya, ketika Elan menyusul mereka berdua dan berkata sambil tersenyum. Target telah ditemukan. Penyelidikan selesai. Aku akan mengantar kalian kembali ke hotel terlebih dahulu, dan aku akan membawa imbalannya dalam 2 hari. Selain itu, sebaiknya kalian tidak keluar hari ini. Klein mempertahankan karakter German Sparrow, dengan hanya mengangguk ringan tanpa memberikan jawaban lisan. Dalam perjalanan kembali ke penginapan Wind of Azure, Danitz jelas memiliki beberapa keraguan atau angan-angan di benaknya. Namun, karena kehadiran Elan yang merupakan bagian dari militer, ia hanya bisa mengalihkan topik dan dengan penuh minat membahas bajak laut mana saja yang kemungkinan akan tertangkap dalam penyisiran besar-besaran kota hari ini. Baginya, selama orang-orang itu tidak berasal dari Golden Dream, mereka bukanlah teman. Mereka tidak layak untuk disimpati. Setelah memasuki kamar hotel dan menyaksikan Elan pergi, Danitz menutup pintu dan berkata sambil mengecapkan lidahnya. Book of Calamity. Reruntuhan elf kuno. Ini benar-benar urusan yang menarik, tapi bagaimana mungkin para elf berakhir seperti iblis? Hanya dengan sembarangan mengambil buku mereka, dan sekadar membalik-baliknya saja sudah membuat wanita itu menjadi gila, dan kehilangan kendali. Gambaran seperti apa yang kau miliki tentang elf? Hidup di pegunungan dan lautan? Ahli memasak? Makhluk yang menikmati alam? Menurut Little Sun, 8 dewa kuno sebelum kataklisme semuanya sangat tiranik, sangat kejam, dan sangat jahat. Di antara mereka ada Raja Elf Soniatrim, dan para elf yang percaya kepada dia, serta memandang dia sebagai raja mereka, tentu tidak akan jauh lebih baik. Seseorang bisa membandingkan mereka dengan anggota Aurora Order. Ras Beyonder yang ditinggalkan oleh zaman kegelapan, pada dasarnya tidak bisa dikaitkan dengan konsep baik, yang dipahami orang normal. Klein menjawab dalam hatinya. Tentu saja, ia tidak menyingkirkan kemungkinan bahwa setelah kejatuhan para dewa kuno, naga, raksasa, elf, sanguin, dan makhluk hidup lainnya secara bertahap melepaskan diri dari pengaruh negatif dan menjadi lebih normal. Namun, hal itu hanya terbatas pada tingkat menengah dan bawah, dan tidak termasuk para demigod. Dan elf tinggi yang meninggalkan Book of Calamity jelas termasuk yang terakhir. Dengan satu pikiran, Klein tiba-tiba menyadari sesuatu. Danitz memahami bahasa elf. Ia mengenali judul buku kulit kambing kuno itu sebagai Book of Calamity. Vice Admiral Iceberg benar-benar telah mengajari krunya sampai sejauh itu. Bukan hanya Faisa kuno, dia bahkan mengajarkan bahasa elf, bahasa yang dapat membangkitkan kekuatan alam. Mungkin Jotun dan Hermes kuno juga merupakan bagian dari kurikulum di Golden Dream. Mereka benar-benar sekelompok bajak laut dengan pengetahuan dan impian. Namun, Nyonya Kapten, bukankah kau agak berlebihan pada mata pelajaran tertentu? Danitz kekurangan di banyak aspek lainnya. Benar juga. Hal terpenting bagi seorang bajak laut yang pekerjaan utamanya adalah pemburu harta karun, tentu saja menguasai bahasa-bahasa kuno. Klein mengabaikan komentar Danitz dan menatap keluar jendela. Langit tetap muram, seakan hujan deras bisa turun kapan saja. Hal itu membuat orang tanpa sadar merasa tertekan. Klein mengangguk ringan, merasa sedikit lebih rileks saat berpikir. Leticia telah ditemukan. Mengetahui adanya reruntuhan elf kuno di Pulau Simem, Gereja Storm dan militer kerajaan, kemungkinan besar akan memanfaatkan keterkaitannya dengan tempat persembunyian Kalvetua untuk menemukan dewa laut yang semakin gila itu. Atau mereka mungkin akan menggunakan reruntuhan tersebut untuk mempercepat kehancurannya. Dengan begitu, selain para penganut dewa laut yang paling fanatik dan soleh yang akan mati, sisanya pada dasarnya tidak akan menderita bahaya apapun. Klein awalnya berpikir untuk menggunakan dunia roh, guna melacak lokasi persembunyian dewa laut Kalvetua setelah ia mati, namun sebelum para Beyonder resmi bertindak. Dengan begitu, ia bisa menyusup dan membawa harta karunnya. Namun, bahkan sebelum rencana itu dimulai, kemunculan Book of Calamity telah mendorong rencananya ke ambang kegagalan. Tidak apa-apa.
Itu hanya ada dalam imajinasiku, dan memang tidak pernah menjadi milikku. Tidak apa-apa jika aku tidak mendapatkannya. Aku bahkan tidak tahu apa yang akan kudapatkan. Membiarkan urusan ini terselesaikan seperti ini adalah yang terbaik. Klein menarik kembali pandangannya dari cuaca. Suasana hatinya tenang dan rileks. Ia hanya tak terelakkan merasakan sedikit rasa kehilangan. Hari itu, ia dan Danitz mengikuti saran Elan dan tidak keluar lagi. Mereka hanya tetap berada di penginapan. Di kota Bayam, sesekali terdengar suara tembakan dan ledakan. Hal itu berlanjut hingga langit menjadi gelap. Keesokan paginya, Klein bangun tepat waktu dan mendapati langit masih diselimuti lapisan awan tebal dan tetap gelap. Ini berarti konfrontasi antara Kardinal Gereja Storm, diakon tingkat tinggi dari Mandated Punishers, Jan Kotman, dan Dewa Laut Kalvetua masih berlangsung. Klein merasakan sakit perut dan bersiap menuju kamar kecil sambil membawa koran. Namun, ia mengurungkan niat itu ketika melihat Danitz dengan santai membaca koran, sambil berbaring di kursi rebah, mengunyah sepotong roti putih di mulutnya. Membaca koran saat di toilet tidak cocok dengan persona German Sparrow. Meskipun membosankan, aku tidak boleh kendor dalam berakting. Sekali lagi aku menemukan perbedaan perilaku antara diriku yang sebenarnya dan identitas samarku. Klein menyimpulkannya dalam diam dan masuk ke kamar kecil. Ia menurunkan celananya dan duduk di toilet, menatap hampir dalam keadaan linglung dinding putih pucat di depannya, seolah-olah ia bisa membaca kata-kata darinya. Pada saat itu, persepsi spiritualnya terpicu. Ia segera mengetukkan gigi gerahamnya dan mengaktifkan Spirit Vision. 2 tulang putih yang tebal dan panjang muncul di hadapannya. Itu adalah kaki sang utusan. Utusan itu berdiri di sana, kepalanya menembus langit-langit, tetapi api hitam di rongga matanya masih terlihat. Ia sedikit menundukkan kepala dan memandang Klein yang sedang duduk di toilet. Klein menatap ke atas, tertegun selama 2 detik, dengan pikiran yang dipenuhi sebuah gagasan membingungkan. Haruskah aku bertindak seperti seorang wanita? Buru-buru menutupi bagian bawah tubuhku? Atau haruskah aku saja bersikap terbuka dan tak kenal takut? Sebelum ia bisa mengambil keputusan, sang utusan menjatuhkan surat itu, terurai menjadi tumpukan tulang, dan menghilang ke dalam lantai. Butuh beberapa saat bagi Klein untuk bereaksi, sebelum ia mengambil balasan dari Tuan Azik. Utusan ini semakin tidak sopan saja. Tidakkah kau lihat aku sedang menggunakan toilet? Tidakkah kau tahu, harus mengetuk pintu atau menyelipkannya lewat celah di bawah pintu? Klein memaki dengan campuran marah dan geli. Setelah memikirkannya lebih jauh, ia merasa bahwa menyelipkan surat lewat celah pintu justru akan membuat utusan itu berada dalam posisi sulit. Raksasa setinggi 4 meter itu harus berbaring untuk mencapai posisi tersebut. Hanya memikirkannya saja sudah cukup lucu. Baiklah, lain kali aku menulis surat, aku akan menambahkan 1 paragraf, agar Tuan Azik mendidik utusan itu supaya lebih sopan. Klein membuka surat itu dan membaca balasan Azik. Berdasarkan pengetahuan yang kuingat kembali, aku bisa memberimu 2 metode. Yang pertama membutuhkan prasyarat tertentu. Jika suatu benda unik milikmu atau milik orang lain berada di tempat persembunyian Dewa Laut Kalvetua, kau bisa menggunakan ramalan untuk dengan mudah menentukan lokasinya. Prasyarat lainnya adalah kau bisa memasuki dunia roh. Aku memiliki banyak metode untuk ini. Aku akan mencantumkan 3 yang paling umum. Metode kedua adalah menggunakan ritual Secret Deed dan berdoa kepada Red Light Ayur Moria. Dia mewakili otoritas dan kehendak. Pada tingkat tertentu, dia menguasai pengetahuan terkait makhluk-makhluk di dunia roh, serta lokasi-lokasi di dalamnya. Jadi Red Light dari 7 cahaya murni bernama Ayur Moria. Prinsip ritual Secret Deed adalah menyesuaikan keadaan diri, melepaskan pikiran dan tubuh, lalu secara bertahap menyelaraskan diri dengan target doa. Pada akhirnya, akan terjadi tumpang tindih yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan yang sesuai. Dan penyelarasan serta tumpang tindih semacam ini bersifat relatif. Saat memperoleh pengetahuan, rahasiaku juga akan terbuka bagi target doa. Aku tidak bisa mempercayai Red Light. Aku memiliki terlalu banyak rahasia. Reaksi pertama Klein adalah menyingkirkan pendekatan kedua. Adapun solusi pertama,
masih ada kemungkinan gagal. Klein tidak memiliki benda unik apapun yang berada di tempat persembunyian Dewa Laut Kalvetua. Entah aku menggunakan bantuan kelompok perlawanan dan mengirim sesuatu kepada Kalvetua, atau aku harus menemukan pemilik asli dari suatu benda yang dipersembahkan kepada Dewa Laut dari para penganutnya. Selain itu, benda itu harus unik. Mengirim sesuatu kepada Kalvetua. Saat memikirkannya, Klein tiba-tiba mendapat ide. Ia menguatkan diri dan mempertimbangkannya berulang kali, merasa bahwa ada kemungkinan tertentu untuk berhasil. Setelah menyelesaikan urusannya di kamar kecil, Klein mencuci tangannya, melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam, dan naik ke atas kabut abu-abu. Ia berencana mencoba ramalan, dan menerima wahyu bahwa memang ada bahaya, tetapi masih bisa ditangani selama ditangani dengan benar. Setelah semua itu selesai, ia kembali ke ruang tamu, dan berjalan menuju kursi rebah. Danit segera duduk tegak dan berkata dengan tawa kering. Ada sesuatu? Apakah kau tahu kata-kata doa yang berkaitan dengan Dewa Laut? Tanya Klein dengan nada tenang. Danit merentangkan tangannya dan tiba-tiba mendesis. Brengsek. Ia mengumpat pelan karena lengannya yang terluka. Lalu beralih tersenyum. Ya, aku pernah melihat beberapa anggota kelompok perlawanan melakukan ritual. Rinciannya begini. Pemuja laut dan dunia roh, pelindung kepulauan Rosted, penguasa makhluk bawah laut, penguasa tsunami dan badai, Kalvetua yang agung. Ngomong-ngomong, 2 kali doa itu berhasil. Doanya dilafalkan dalam bahasa elf. Pemuja laut dan dunia roh. Wibawanya sangat rendah. Tidak sama dengan nama kehormatanku. Benar juga. Aku menciptakannya dengan meniru dari 7 dewa sejati. Klein mengangguk pelan dan berkata, apakah kau tahu di mana ada gudang kosong dan rumah-rumah terbengkalai? Tentu saja. Setiap bajak laut hebat tahu beberapa. Jawab Danitz tanpa ragu. Klein berbalik dan berjalan menuju gantungan mantel. Antar aku ke sana. Untuk apa? Meskipun Danitz bingung, ia tidak berani bertanya. Di kawasan dermaga, di dalam sebuah gudang kotor dan reyot, Danitz menyaksikan Germain Sparrow mengeluarkan 3 lilin dan beberapa botol logam. Tak mampu menahan rasa ingin tahunya lebih lama, ia bertanya, apa yang sedang kau rencanakan? Klein tidak menoleh dan menjawab dengan sangat tenang, persembahan. Kepada siapa? Danitz mendesak dengan penuh minat. Klein menyiapkan altar, mengeluarkan sebuah kotak cerutu besi, dan berkata dengan tenang, Kalvetua. Rencananya adalah memberikan sesuatu secara langsung kepada Dewa Laut Kalvetua. Selama Kalvetua menerimanya, ia bisa menggunakan ramalan dan metode lain untuk menemukan tempat persembunyiannya. Adapun apakah Kalvetua akan menerimanya atau tidak, ia tentu sudah mempertimbangkannya, dan yakin bahwa itu sangat mungkin. Karena Kalvetua saat ini berada di ambang kematian, ia berada dalam kondisi kegilaan ekstrim, hampir tanpa rasionalitas. Ia bertindak murni berdasarkan insting, dan mungkin memiliki keinginan kuat terhadap aura kabut abu-abu. Karena itu, Klein bersiap mempersembahkan sebuah kotak cerutu besi, yang sering diletakkan di atas kabut abu-abu. Ia ingin melihat apakah Kalvetua akan menerimanya atau tidak. Jika tidak, ia tidak akan menderita kerugian apapun, dan bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Pemujaan kepada Dewa Laut Kalvetua. Pada saat itu, Danitz merasa otaknya tidak cukup berfungsi. Ia tidak bisa memahami apa yang ada di benak Germain Sparrow. Apakah kau gila? Bagaimana mungkin ia menerima persembahanmu? Bahkan jika diterima, apa gunanya? Ia sekarat, dan itu sangat berbahaya. Danitz melontarkan protes. Segera setelah itu, ia menambahkan dalam hati, tidak, Germain Sparrow tidak gila, karena sejak awal dia memang selalu gila. Klein meliriknya dan hanya berkata, dalam bidang ini, aku seorang ahli. Dalam urusan ritual persembahan, aku memang seorang ahli. Klein sama sekali tidak rendah hati soal ini. Danitz merasa tercekik, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia segera menyingkir ke samping, dan menyaksikan Germain Sparrow menyalakan lilin,
membakar sejumlah bubuk, lalu meneteskan beberapa cairan ekstrak. Menghirup aroma yang memenuhi udara, ia tak kuasa menahan diri untuk meninggikan suara. Kakao menggunakan bahan yang salah kan? Ia teringat bahwa kelompok perlawanan tidak menggunakan benda-benda seperti minyak esensial bulan purnama, bunga tidur, atau chamomile saat mempersembahkan korban kepada Dewa Laut. Ini bukanlah doa kepada Dewi Evernight. Klein menoleh untuk meliriknya, lalu kembali memusatkan pandangan ke altar. Itu tidak akan menjadi masalah. Sebagai seorang profesional yang sering mempersembahkan dan menerima korban, ia sangat menyadari bahwa pembakaran ekstrak, minyak esensial, dan bubuk herbal pada dasarnya memiliki dua kegunaan. Yang pertama adalah membantu pemimpin ritual menyesuaikan spiritualitasnya dengan lebih baik dan memasuki kondisi yang tepat. Yang kedua adalah untuk menyenangkan dewa terkait, menyenangkan target dari objek persembahan, serta meningkatkan kemungkinan adanya respons. Dalam hal ini, setiap dewa memiliki karakteristik dan preferensinya masing-masing. Namun pengorbanan kali ini, terutama bergantung pada kondisi mental Kalvetua yang abnormal. Ia telah sepenuhnya menjadi gila, dan sangat mendambakan aura kabut kelabu. Kedua hal ini tidak boleh kurang satu pun, sementara yang lain tidaklah penting. Selama dua syarat tersebut terpenuhi, apakah Kalvetua disenangkan atau tidak, sama sekali tidak memengaruhi ritual. Itu tidak akan meningkatkan tingkat keberhasilan, juga tidak akan meningkatkan kemungkinan kegagalan. Semuanya bisa ditangani secara asal-asalan. Kalau Kalvetua masih mempertahankan kewarasannya, bahkan jika aku benar-benar mengikuti persyaratan ritualnya dengan ketat, apakah kau pikir ia akan meresponsku? Klein mengejek dalam hati sambil melangkah setengah langkah mundur, bersiap memulai bagian terpenting dari ritual. Ia berpikir sejenak, lalu tanpa menoleh, berkata langsung, "Menjauhlah lebih jauh." Aku? Alih-alih marah, Danitz justru merasa sangat gembira. Ia segera mengangguk cepat. "Baik, oke." Ia bergegas ke pintu gudang, berniat melarikan diri seketika jika terjadi sesuatu yang salah. Klein memejamkan mata setengah, merenungkan cahaya-cahaya bulat tak terhitung jumlahnya yang saling bertumpuk, dan dengan cepat memasuki kondisi yang tepat. Ia melantunkan doa dengan lembut dalam bahasa elf, pemuja laut dan dunia roh, pelindung kepulauan Rosted, penguasa makhluk bawah laut, pengendali tsunami dan badai, Kalvetua yang agung. Hambamu yang setia memohon perhatianmu. Aku memohon agar engkau menerima persembahan ini. Aku memohon agar engkau membuka gerbang kerajaanmu. Saat kalimat-kalimat canggung itu terucap satu demi satu, suara angin bangkit di dalam dinding spiritualitas, seolah hendak membalikkan segalanya. Pakaian Klein berkibar tertiup angin, ketika ia mengeluarkan sebuah botol logam kecil lain yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia menuangkan sekitar 5 ml sisa darah Thousand Face Hunter ke udara. Ini adalah material yang dipenuhi spiritualitas. Angin kencang menyedot tetesan darah itu, melolong saat menembus nyala lilin yang melambangkan Dewa Laut Kalvetua. Tanpa suara, nyala lilin membesar dan membentuk sebuah pintu ilusi. Di permukaannya terdapat simbol-simbol dan label sihir. Dari dalamnya, terdengar samar suara ombak laut yang menghantam. Tiba-tiba, semua tanda pergerakan menghilang. Yang tersisa hanyalah suara napas yang bergema dari balik pintu ilusi, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Sesuatu yang sangat besar, yang dengan susah payah menahan rasa laparnya. Suara napas berat dan keras itu semakin jelas, sampai-sampai meski berada di ambang pintu gudang, Danitz tetap merasakan kulit kepalanya kesemutan. Bang! Pintu ilusi itu tiba-tiba terbuka, dan sesuatu yang jelas menyerupai badai topan, meluap keluar. Di tengah lolongan tajam, Danitz merasakan dinding spiritualitas yang tak kasat mata hancur berkeping-keping. Ia mendapati dirinya terlempar ke udara seperti perahu kecil di tengah badai. Tubuhnya menghantam pintu dengan bunyi brak tumpul. Ia terjatuh keluar gudang, punggungnya tergores oleh beberapa serpihan kayu. Bola api merah tua yang secara refleks ia padatkan di tangannya langsung meredup, dan dengan cepat padam di dalam badai topan, seperti lilin yang hampir habis terbakar. Saat ia melayang di udara,
Ia melihat sesuatu yang tampak seperti mulut menganga penuh darah muncul di balik pintu ilusi. Mulut itu memperlihatkan gigi-gigi tajam berwarna putih susu, sedikit melengkung dan lebih panjang dari lengan manusia, menghantam pintu ilusi dengan gila-gilaan untuk mencoba memasuki dunia nyata. Auman buasnya pertama kali menggema di dalam gudang, membuat Danitz berdarah dari telinga dan hidung. Klein juga terhempas ke udara akibat badai topan, dan pandangannya langsung dipenuhi oleh lidah bercabang yang besar, berdarah, dan menyemburkan kilatan petir. Tubuhnya hangus menghitam saat ia kaku di udara. Lidah bercabang itu menembus tubuhnya, dan sosok itu pun berubah menjadi abu. Sosok Klein muncul di sisi lain. Topinya terlepas, pakaiannya berantakan. Ia tampak sangat mengenaskan. Untungnya, ia tahu situasi seperti ini akan terjadi, dan bahwa akan ada bahaya. Ia terus berada dalam kewaspadaan tinggi, dan tidak menurunkan penjagaannya, sehingga ia sempat menggunakan patung kertas pengganti tepat waktu. Pada saat ini, Kalvetua, yang berada di balik pintu ilusi yang tak terusik itu, akhirnya menyadari bahwa hantaman brutalnya tak membuahkan hasil dan berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam, dan menyebabkan air laut biru menyembur masuk dari segala arah. Air itu kemudian runtuh, membentuk pusaran yang memancarkan daya hisap mengerikan. Kekuatannya begitu besar, hingga mampu menelan sebuah kapal kargo. Kotak cerutu besi di atas altar terbang ke dalam pusaran. Kuali kecil berisi abu herbal ikut terangkat dan tersedot ke pusaran. Banyak benda di dalam gudang, bersama tanahnya, terlempar masuk ke pusaran. Klein juga terangkat ke udara, kesulitan menahan tarikan pusaran. Ia mencoba menjentikkan jari untuk menyalakan api, dan melompat keluar dari jangkauan pusaran, namun daya hisap dan badai topan menggagalkan rencananya. Sosoknya tiba-tiba menipis, berubah menjadi sebuah boneka kertas. Saat boneka kertas itu jatuh ke pusaran, Klein, yang muncul dari posisi lain, kembali melayang ke udara, sekali lagi tak mampu melepaskan diri dari daya hisap mengerikan itu. Pada saat kritis ini, ia tak lagi ragu. Ia membuat sarung tangan hitam yang dikenakannya di telapak tangan kiri menjadi pucat, dengan semburat hijau tua samar. Ia mengaktifkan Creeping Hunger, dan langsung menggunakan jiwa Steel Mafeti. Tubuh Klein mendadak terasa sangat berat, saat ia mendorong ke depan dengan telapak tangan kiri. Sebuah dinding es, yang tidak terlalu tebal, memadat di hadapannya, membantunya sementara waktu mengisolasi pusaran Dewa Laut. Memanfaatkan kesempatan itu, Klein mendarat, kedua kakinya menghantam tanah dengan keras, hingga ia terbenam cukup dalam. Kaca! Dinding es itu hanya bertahan 1 detik, sebelum tercabik-cabik oleh daya hisap tak terbatas, dan sisa-sisanya terbang masuk ke dalam tenggorokan ular laut raksasa. Mengandalkan kekuatan zombie, Klein menancapkan kedua kakinya, dan tidak lagi terangkat ke udara. Namun, ia tetap tak mampu menghentikan dirinya meluncur menuju pintu ilusi tempat mulut Kalvetua menganga. 2 parit dalam tercipta di tanah akibat gesekan itu. Di luar gudang, Danitz tidak terpengaruh oleh daya hisap pusaran. Sebaliknya, ia mencoba memadatkan bola api untuk dilempar ke samping, agar Germain Sparrow bisa melompat keluar dari kesulitannya, dan melarikan diri. Sayangnya, api itu berkali-kali dipadamkan oleh badai topan. Saat Klein semakin dekat ke pintu ilusi, ia mencium bau darah dan pembusukan yang menusuk. Tepat di hadapannya terdapat taring-taring putih susu yang memancarkan hawa dingin. Pikirannya berpacu, dan ia dengan cepat menemukan solusi. Solusinya sederhana. Melempar All Black Eye yang berasal dari Marionetis Rosago. Karena kau ingin menciptakan pusaran di laut untuk melahap segalanya, maka aku akan membuatmu menelan 1 botol ramuan Beyonder, tanpa bahan pendamping, beserta korupsi mental dari True Creator. Kalau begitu, aku tidak percaya kau, yang sudah berada di ambang kehancuran, masih bisa bertahan. Klein menggertakkan gigi dan merogoh sakunya. Mungkin ia telah merasakan niat jahat Klein, atau mungkin ia telah kehilangan kesabaran. Namun pada saat ini, Kalvetua tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan auman panjang, menyebabkan pusaran air laut di tenggorokannya runtuh, dan terurai menjadi tak terhitung tetesan air yang menyembur keluar dari pintu ilusi. Biur! Hujan deras mengguyur di dalam gudang,
dan sebuah bola perak menyilaukan dari kilatan petir yang saling bertaut, kembali memadat di tenggorokan Kalvetua. Dengan ledakan keras, ia memuntahkan bola petir itu. Di tengah hujan deras, bola petir perak itu berubah menjadi berkas-berkas kilat menakjubkan, yang dengan cepat meluas ke segala arah. Altar sederhana hancur lebur, dan seluruh gudang pun dikuasai petir. Shiz! Sosok lain terus muncul dan menghilang di tengah lautan petir. Tubuhnya hangus dan berubah menjadi sobekan kertas. Di luar gudang, Danitz juga terkena dampaknya. Seluruh rambutnya berdiri, dan tubuhnya kejang-kejang. Setelah terus-menerus menggunakan patung kertas pengganti hingga mendekati batasnya, Klein akhirnya berhasil bertahan sampai petir itu mereda. Adapun pintu ilusi, karena kehancuran total ritual, ia pun segera menutup. Krek! Desisan penuh amarah Dewa Laut Kalvetua terisolasi di balik pintu itu. Beberapa saat kemudian, pintu ilusi benar-benar menghilang. Sekelilingnya berantakan tak karuan. Hanya satu lilin yang tersisa di atas altar, dengan nyala api yang bergoyang lemah. Bang! Danitz bersandar ke depan pada dinding gudang, nyaris tak mampu berdiri di ambang pintu. Ia mencoba berbicara, tetapi tak mampu menghentikan kejang tubuhnya. Ia hanya bisa meluapkan keluhannya melalui sorot mata. Germain Sparrow benar-benar orang gila. Aku masih bisa mengingat kengerian yang kualami di pelabuhan Bansi, dan aku masih sering bermimpi buruk karenanya. Sebelumnya, saat ia memilih barang persembahan dari kelompok perlawanan, ia malah menarik kutukan Dewa Laut. Aku begitu ketakutan sampai hampir kabur di tengah perjalanan pulang. Kali ini, ia bahkan melakukan ritual pengorbanan dan nyaris memanggil Kalvetua ke sini. Tadi itu benar-benar sangat berbahaya. Kenapa dia begitu suka mengambil resiko dan menikmati membuat masalah besar? Berkali-kali, ia mencari sensasi di tepi kematian. Apakah ini wujud kegilaannya? Atau ada alasan lain? Dewa Laut Kalvetua masih sangat kuat. Meski sudah berada di ambang kematian, dan masih terpisah oleh pintu pengorbanan, ia tetap mampu melepaskan sebagian kekuatannya, yang bisa dengan mudah membunuhku. Memang pantas bagi seorang demigod yang mampu melawan Si King. Klein menarik kakinya keluar dari tanah, dan mendapati sepatu botnya telah compang-camping. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa, entah karena keberuntungan atau keniscayaan, Kalvetua telah menerima persembahannya dalam arti yang sepenuhnya. Hal ini karena ular laut raksasa itu telah menelan kotak cerutu besi, yang telah terkontaminasi aura kabut kelabu, serta banyak benda lainnya saat menciptakan pusaran. Dengan kata lain, aku bisa mencoba melacak tempat persembunyiannya di dunia roh, tetapi aku harus menunggu sampai ia mati, agar ia tak bisa mengganggu dan melawan ramalanku. Pencarian ini mengharuskanku memasuki dunia roh, dan aku tidak bisa terus-menerus menggunakan kabut kelabu. Klein mengembuskan napas perlahan. Ia merasakan sarung tangan di tangan kirinya, dipenuhi kegilaan dan rasa lapar yang tak terlukiskan, seolah-olah hendak melahap pemakainya jika tidak diberi makan. Tidak ada pendosa di sekitar. Klein menoleh untuk melihat Danitz yang berdiri di ambang pintu. Pikiran Danitz mendadak menegang. Ia merasa seolah sedang dibidik oleh monster, dan akan menjadi santapan pihak lain. Rasa lapar pada tingkat spiritual membuat tubuhnya sedikit gemetar. Ia sangat ingin segera berbalik dan melarikan diri. Lalu ia mendengar suara Germain Sparrow yang dingin. Tutup pintunya dari luar. Baik. Menahan sisa rasa sakit akibat sengatan listrik, Danitz menggerakkan pintu yang sebelumnya terhempas terbuka, nyaris menutup ruang kargo itu. Klein memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan ritual pengorbanan. Ia berdoa kepada dirinya sendiri, dan merespons dirinya sendiri dengan melempar Creeping Hunger, yang hampir kehilangan kendali, ke atas kabut. Benda mistis yang telah menakut-nakuti Danitz hingga ia tak berani melawan itu pun seketika menjadi patuh, lembut, dan jinak.